Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Doni Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 289225566. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya untuk mata kuliah Ekonomi Syariah. Saya dari program studi manajemen. Untuk dosen pengampu sendiri adalah Pak Sonaji. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan soal dan jawaban atas mata kuliah Ekonomi Syariah. Yang pertama, ada dua hal yang menjadi prioritas utama dalam filsafat ekonomi syariah. Sebutkan dan jelaskan faktor tersebut. Yang pertama atau A adalah keadilan. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam filsafat ekonomi syariah. Hal ini mencangkup keadilan sosial, distributif dan transaksi ekonomi yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan berarti memastikan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi dilakukan secara merata dan adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Lalu yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan mengacu pada konsep menjaga harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual. Keseimbangan antara keuntungan materi, kesejahteraan sosial, dan pencapaian spiritual menjadi fokus utama. Hal ini menghindari ketidakseimbangan ekstrim antara kepentingan ekonomi dan sosial atau spiritual, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan nilai sosial dan spiritual. Lalu untuk soal yang kedua, sebutkan karakteristik konsumen dalam ekonomi Islam dan apa saja klasifikasi kebutuhan dalam Islam. Untuk dari segi faktor karakteristik, yang pertama adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Konsumen dalam ekonomi Islam cenderung lebih memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hasil hal konsumsi. Yang B, tanggung jawab sosial. Konsumen cenderung memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan mempertimbangkan dampak sosial dari pembelian dan konsumsi mereka. Lalu yang ketiga, penghindaran riba dan maksiat. Konsumen cenderung menghindari transaksi yang melibatkan riba atau bunga dan produk yang diharamkan oleh Islam. Secara klasifikasi kebutuhan dalam Islam, yang pertama, kebutuhan fardu ain, kebutuhan yang diwajibkan oleh agama Islam seperti makanan, minuman. Yang kedua, fardu kifayah, kebutuhan yang dianggap wajib bagi seluruh masyarakat. Contohnya adalah pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, kebutuhan makruh, kebutuhan yang sebaiknya dihindari meskipun tidak diharamkan, seperti makanan minuman yang tidak sehat. Lalu untuk soal yang ketiga, Afrina pada tahun 2019 menjelaskan bahwa pelaku ekonomi Islam, baik produsen ataupun konsumen, berusaha memaksimalkan maslahah. Jelaskan rasionalitas dalam perilaku konsumsi dan perspektif Islam. Yang pertama, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Konsumsi yang rasional dalam Islam mengakui pentingnya keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Konsumen diminta untuk memperhatikan kebutuhan mereka dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua, pertimbangan etika. Rasionalitas dalam konsumsi Islam mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam setiap transaksi dan pembelian. Konsumen diminta untuk menghindari produk dan layanan yang melanggar prinsip syariah seperti riba, maksiat, dan penipuan. Yang ketiga, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Rasionalitas dalam konsumsi Islam juga melibatkan pengendalian diri dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengutamakan kebutuhan yang lebih penting dalam mencapai maslahah. Yang terakhir, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Konsumen yang rasional dalam Islam memastikan kegiatan konsumsinya sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pembayaran zakat, penghindaran terhadap riba, dan memilih produk halal. Demikian presentasi saya. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.